Selamat malam, perkenalkan nama saya Jerome Victor. Saya akan menceritakan kisah hidup Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Hutapea lahir pada tanggal 20 Oktober 1959 di Daguboji, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dia lahir dari seorang ayah pengusaha bus di kota Medan. Meski kaya, namun orang tuanya mendidik Hotman dan saudara-saudara dengan disiplin kerja keras. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan kuliah Fakultas Hukum Universitas Parahyangan dan selesai hanya dalam waktu 3,5 tahun. Setelah itu, dia memulai karirnya di dunia advokat dengan bekerja dengan kantor firma hukum milik salah satu pengacara kondang di Indonesia. Pada tahun 1982, Hotman diterima kerja di kantor pengacara O.C. Kalibis yang sudah lama dikenal sebagai pengacara kelas atas. Di kantor pertamanya tersebut, dia mendapatkan gaji sebesar 182.000 per bulan. Setelah dari kantor pertamanya, Hotman kemudian pindah ke kantor Nasution Lubis Hadiputranto yang dimiliki oleh pendiaman Adnan Buyung Nasution. Namun karirnya di sini tidak lama. Setelah 3 bulan kerja, dia direkrut oleh Bank Indonesia atau disebut BI. Namun bekerja di BI membuat frustasi karena tidak bisa menyesuaikan diri. Akhirnya dia memilih untuk meninggalkan BI dan kembali mencari kerja di kantor pengacara terkenal. Hotman kemudian bergabung dengan firma hukum Makarim dan Taira S yang dikelola oleh Nono Anwar. Karim yang merupakan ayah dari pendiri Gojek sekaligus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Kemudian pada tanggal 1990, Hotman mengambil gelar Master Ilmu di Hukum di Universitas of Technology yang berada di Sydney. Selain kuliah, dia juga magang di firma hukum Australia Freehill Hollingdale and Peck. Pengalaman bekerja di kantor pengacara dalam luar negeri membuat karirnya cepat berkembang. Hingga akhirnya pada 1999, Hotman mendirikan kantor pengacara sendiri, Hotman Paris Hutapea dan partnernya. Melalui kantor pengacara itu, dia menangani banyak masalah atau kasus-kasus mulai dari yang kecil hingga yang terbesar, dari masyarakat kecil, pengusaha, selebritis, hingga pejabat. Dengan keberhasilannya menangani berbagai macam kasus, membuat tarifnya semakin tinggi dan cukup fantastis. Kebanyakan yang menjadi klien Hotman Paris adalah perusahaan-perusahaan besar dan artis-artis besar, terlebih bidang utama yang menjadi keahlian dari Hotman. Paris adalah hukum bisnis internasional. Semenjak saat itu, Paris dikenal sebagai pengacara hebat di Indonesia. Paris juga suka membantu masyarakat yang tidak mampu, yang berada di dalam masalah di dalam hukum. Dia tidak sombong. Dia mau menolong sesama manusia dan orang-orang yang di bawah. Sekian dari saya. Terima kasih. Undang-undang ITE ini merupakan perluasan terhadap semua hukum acara kaitannya dengan alat bukti elektronik. Anda sudah mengalami, termasuk berarti
KUHP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperluas dengan pasal 5 ini. Setuju? Setuju. Yang Anda alami? Saya setuju. Karena sesuai best practice saya, hal itu yang dijalani oleh semua penegak hukum. Yang Anda alami di berbagai kasus, termasuk tadi Anda mengatakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai keluar penetapan untuk menforensik ulang. Benar? Benar. Artinya yang Anda alami selama ini, alat bukti elektronik tidak diakui kalau tidak melalui digital forensik. Benar. Jaksa mulai pusing nih. Pertanyaan saya berikutnya, tadi yang mulia Bapak Hakim Anggota menanyakan kalau ditampilkan sebagian-sebagian. Nah, sekarang ini perlu dianalisa. Kan saya kasih contoh kan, kalau inilah misalnya ahli bukti forensik. Yang mungkin perlu diperjelas lagi, yang ditampilkan sebagian ini yang forensiknya, atau yang terjadi di kasus ini bukan forensiknya yang ditunjukkan kepada saksi, tapi WA itu di handphone, di screenshot kayak gini, kayak screenshot ada artis terkenal di screenshot, mana bagian-bagian yang seksi itu yang di screenshot, bahkan sidik jari dari penyidik tersebut kelihatan. Pertanyaan tadi untuk memperdalam pertanyaan Hakim Anggota, apakah yang Anda maksudkan itu boleh sebagian, tapi bukan screenshot seperti ini, tapi adalah sebagian dari hasil forensik ini, yang mana yang benar? Mestinya bila yang dimaksud sesuai dengan Hakim Anggota disebutkan adalah sebuah percakapan pesan, yaitu percakapan WhatsApp, dan seperti penasihat hukum tampilkan ada pemfotoan dua device, satu device dari menggunakan device yang lain. Keywordnya ada satu, yang mau dijadikan barang bukti adalah barang bukti elektronik, yaitu WhatsApp, pesan WhatsApp tadi. Berarti yang dilakukan proses seperti yang diperagakan oleh penasihat hukum menurut saya tidak sah. Karena Taruh. Jadi contoh tadi, ini jaksanya ketawa terus nih. Tadi Anda mengatakan seluruh chattingan yang di screenshot, ya, bahkan jarinya penyidik kelihatan. Mana ini contohnya nih? Ini contohnya nih, mungkin saya kira nggak usah saya tunjukkan untuk menghemat waktu. Ini ada contohnya nih. Ini ada jari-jari penyidiknya nih, ya. Kalau sudah ada kelihatan jarinya seperti ini, ya, ini udah pasti bukan forensik kan? pasti bukan. Oke. Menurut Anda, kalau di screenshot seperti ini dengan jari kelihatan, menurut Anda inilah bukti elektronik yang tidak sah? Tidak sah, itu confirm. Karena yang mau ditampilkan atau mau dijadikan alat bukti adalah percakapan ataupun informasi elektronik. Sesuai di Undang-Undang ITE, itu adalah barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik prosesnya bukan seperti itu, Pak penasihat hukum. Harusnya yang ditunjukkan adalah ahli. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.